Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizah dari SD Negeri 3 Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara sebagai peserta Jambore GTK tahun 2024. SD Negeri 3 Cepogo merupakan SD inklusi yang memiliki beberapa peserta didik penyandang disabilitas. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran setelah istirahat, coba kita rilaskan dulu tubuh kita, pikiran kita, bisa merilaskan dulu. Mohon kalian terlebih dahulu untuk merilaskan suasana supaya tidak terjadi suasana yang gaduh, supaya nantinya kita bisa sebentar, keluarkan lagi, tarik nafas lagi pelan-pelan, keluarkan lagi dengan pelan-pelan, rasakan gimana suara yang jauh itu mendekati kita. Dan hari ini sebentar, keluarkan lagi, tarik nafas lagi pelan-pelan, keluarkan lagi dengan pelan-pelan, rasakan gimana suara yang jauh itu mendekati kita. Terima kasih. Berarti kalau bisa tersenyum masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, untuk menambah semangat belajar kita, mari kita cas hati dulu. Cas hati dulu supaya hati kita ini selalu bersih. Cas hati dan juga kita senang jari. Siap? Siap. Tapi untuk kuliah hari ini sesuai dengan materi, yaitu tentang pendidikan agama Islam, materi pelajaran di agama Islam. Siap? Kita siapkan jarinya dulu dari semua. Ikuti guru ya. 1, 2, 3 pelan-pelan supaya yang belum bisa ini bisa mengikuti. Nah, supaya nanti jari-jari kita dan otak kita bisa konsentrasi dalam pembelajaran. 1, 2, 3. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak berbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Yang kita, bagaimana perasaannya yang kita? Sedih. Rasanya. Terus yang putih, Mas Rino putih. Kosong.
sekali, terima kasih. Nah, berarti guru diam masuk kelas diam. Nggak tahu. Terus kemudian apa yang kamu lakukan jika orang itu diam? Bertanya untuk mencari tahu, mencari jawabannya. Sholat, berdoa. Seperti hantu, dengan berdoa ini berarti berbicara al-alim, yang artinya apa? Dan dengan adanya pembelajaran hari ini nanti, guru harapkan kalian bisa menulis. Lihat tadi yang guru telah tampilkan tadi. Kalian berikan pertanyaan serta jawaban. Ya, yang bisa menjawab pertanyaannya sendiri bisa dijawab. Kenapa Allah tidak perlu bertanya? Karena Allah Maha Sembilan. Sekarang yang kita bahas hari ini adalah al-alim. Bisa melihat tulisannya bagaimana? Al-alim. Sampingnya adalah arti dari al-alim, yang artinya Allah Maha mengetahui. Jadi beberapa pertanyaan kalian sudah masuk dalam konsep bahwa kalian ingin mengetahui. Sebagai manusia pastinya ingin mengetahui segala hal yang ada di dunia. Guru merasa senang sekali kalian sudah kreatif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang istimewa, memberikan jawaban-jawaban yang istimewa. Dengan begitu kalian telah melalui proses di mana kalian ingin mengetahui. Ada yang manusia cukup segitu saja. Kenapa dia tidak bisa mengetahui isi dari genggaman tangan ini? Kenapa kok tidak bisa tahu? Tidak bisa mengetahui. Kenapa Allah bisa tahu? Satu contoh tadi dari Mas Alfa. Jika kita tidak meyakini, berarti kan kita tidak yakin bahwa Allah itu bisa mengetahui. Contohnya, maka kita akan mudah berbuat dosa. Satu contoh misalnya, guru punya genggaman tangan. Ada yang tahu di dalamnya berisi apa? Beri penjelasan pada gambar yang ditampilkan begini. Kira-kira bisa ceritakan gambar ini tentang apa dan bagaimana? Dia menyembunyikan barang, tetapi manusia tidak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Antara di depan dan belakang. Ya, coba apa dan di belakang? Apakah di depan sama juga menyembunyikan sesuatu? Iya, ada yang iya, ada yang tidak. Di depan juga tangannya mengerjakan sendiri sendiri. Ada 5 tugas individu yang harus kalian selesaikan. Tetap semangat. Masukkan kalian mau di atas atau di bawah? Bagi alim, apa sebagai maha mengetahui ya? Nah, dimulai ya. Al-alim dari kalian ya. Maha mengetahui. Al-alim maha mengetahui. Al-alim maha mengetahui. Al-alim maha mengetahui. Al-alim maha mengetahui. Nah, sekarang al-alim memeluk maha mengetahui. Cirinya apa gitu? Ini pokoknya dereng-dereng kamu tadi sebagai apa?
walaupun pengetahuan kita terbatas. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita mempelajari tentang al-wahid, yaitu Allah Maha Pemberi. Dengan Allah mengetahui, maka Allah akan memberikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Bagaimana perasaan belajar hari ini? Siapa yang senang tunjukkan dengan 2 jempol? Semuanya 2 jempol. Ada yang tidak? Mas Rino sama Mas Yasta jempol. Mas Rino sama Mas Jalal, kenapa tidak suka belajar hari ini? Mumet. Oke, Mas Rino, mumetnya di mana Mas Rino? Oh, ngerjain soal terus. Tapi dengan mengerjakan latihan itu kita menjadi tahu atau tidak tahu? Tahu. Yang awalnya tadi al-alim itu tidak tahu artinya, sekarang sudah tahu artinya bahwa al-alim itu apa, Mas Vino? Berarti Mas Vino itu sudah tahu sekarang, sudah mengetahui bahwa al-alim Maha mengetahui. Tidak apa-apa, tetap semangat Mas Vino. Walaupun katanya mumet, tapi akhirnya senang tidak? Tidak senang, tapi akhirnya bisa tahu tidak Mas? Walaupun merasa belum senang karena masih mumet, tapi Mas Vino sudah tahu apa arti dari Asmaul Husna al-alim. Terima kasih Mas Vino, tetap semangat ya. Kita lebih senang lagi nanti di pelajaran yang selanjutnya dengan cara belajar yang unik, maka rasa capek kita menjadi senang. Yang senang alasannya apa? Bisa diberitahu kepada guru? Yang senang, ya, senang mengerjakan tugas-tugasnya karena menjadi tahu. Ada lagi yang senang? Senang menulis. Nah, dengan menulis kita bisa mengetahui apa yang kita rasa penasaran dari kita. Terus apa lagi? Yang mengacungkan jempol juga tadi alasannya apa? Senangnya apa belajar hari ini? Oh, senang bekerja kelompok. Oke, baik. Dengan bekerja kelompok akan meringankan beban pikiran kita yang belum tahu menjadi tahu, dan dalam kelompok itu mewujudkan rasa kerjasama, juga kasih sayang dan tanggung jawab. Terima kasih anak-anakku. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu berbuat baik sebagai wujud meneladani dari sifat al-alim. Allah Maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan pasti diketahui oleh Allah. Jangan lupa belajar di rumah. Oke, sekarang kita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wendi. Saya adalah guru dari SDN 3 Jepogo yang merupakan teman sejawat dari Ibu Nur Faizah SPDI. Beliau telah melaksanakan praktik baik modifikasi pembelajaran berdiferensiasi yang diaplikasikan kepada siswa disabilitas dan juga siswa non-disabilitas. Contoh baik ini dilakukan sudah sangat tepat dengan kondisi SD Negeri 3 Jepogo yang merupakan SD inklusi. Dan praktek baik ini dapat diterima oleh peserta didik, baik itu peserta didik disabilitas dan juga peserta didik non-disabilitas, sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dan juga hasil pembelajaran siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintara Dewi Anjari, teman sejawat Bu Nur Faizah. Praktek modifikasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh Bu Nur Faizah di SD Negeri 3 Jepogo ini sangat menginspirasi. Dengan menyediakan berbagai media pembelajaran
memberikan pilihan tugas yang fleksibel, dan mengatur kelompok belajar yang heterogen, Bu Faiza berhasil menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, merasa nyaman dan tertantang. Berkat modifikasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Faiza, itu bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mencapai tujuan pembelajaran yang baik dan terbentuk hubungan sosial yang positif antar peserta didik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Yusabrina, guru dari SD Negeri 3 Cepogo, juga rekan kerja dari Ibu Nur Faizah, selaku praktikan dari pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa disabilitas dan non-disabilitas di sekolah kami. Pembelajaran diferensiasi sendiri menurut saya sangat tepat digunakan dalam pendidikan inklusif, terutama bagi anak-anak disabilitas. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap anak memiliki gaya belajar, kemampuan, dan kebutuhan yang unik, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi bersifat atau mengukur sesuatu dengan satu ukuran, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak yang unik. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu Nur Faizah sudah menerapkan 3 aspek yang dibutuhkan dalam pembelajaran diferensiasi. Aspek yang pertama yaitu aspek konten. Sesuai aspek kontennya yaitu materinya yang disampaikan oleh Ibu Nur Faizah kepada anak-anak sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ibu Nur Faizah menyederhanakan materi yang begitu kompleks dengan memberikan contoh-contoh konkret untuk pemahaman anak. Aspek yang kedua yaitu aspek proses. Beliau menerapkan berbagai gaya variasi belajar melalui penugasan, proyek, ataupun diskusi. Atau beliau juga memfasilitasi anak dengan gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Beliau juga menggunakan media visual dan memanipulasi media tersebut untuk mempermudah pemahaman siswa. Aspek yang ketiga yaitu aspek produk. Ibu Nur Faizah begitu fleksibel dalam mengumpulkan produk yang telah dikerjakan oleh anak-anak. Beliau memberikan kelonggaran kepada anak-anak sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dalam pengumpulan produk atau hasil belajar mereka. Beliau juga mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap setiap anak, baik itu anak yang membutuhkan perhatian istimewa ataupun terhadap anak-anak yang normal, bisa dikatakan seperti itu. Jadi beliau memberikan dukungan penuh terhadap semua anak. Cukup dari saya itu refleksi mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.